Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Siti Fadila dengan NIM 9321919. Sebelum saya mulai menyampaikan materi, saya akan memberitahu bahwa video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam kelas F. Di dalam video ini saya akan menyampaikan pemikiran dari 5 tokoh cendekiawan. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali dengan pemikirannya sinergi filsafat dan agama dalam bentuk insan kamil. Yang kedua adalah Ibnu Taimiyah dengan pemikirannya pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah dari Muhammad Abduh, yakni tentang ijtihad dan modernisasi pendidikan Islam. Yang keempat adalah dari Mustafa Kemal dengan pembahasan sekularisme Islam dan westernisasi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah dari Fazlur Rahman dengan pemikirannya membuka pintu ijtihad. Baiklah, saya mulai. Yang pertama dari Al-Ghazali tentang pemahaman filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil. Menurut Al-Ghazali, iman adalah mengucapkan dengan lidah, mengakui kebenaran dengan hati, dan melakukannya dengan anggota. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan ada 3 definisi mengenai pendidikan dalam keimanan. Yang pertama adalah pengucapan dengan lidah. Di sini lidah atau mulut adalah sebagai penerjemah hati, dan dengan diiringi yang kedua, yakni meyakini kebenaran dengan hati sebagai bentuk keyakinan kita bahwa yang kita ucapkan itu adalah benar adanya. Kemudian yang ketiga adalah melakukannya dengan anggota tubuh. Amal perbuatan di sini dihitung sebagai iman. Maka semakin bertambah atau berkurangnya iman seseorang tergantung pada amal perbuatannya yang sebagai implementasi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam hal tersebut ada makna yang menjelaskan tentang tunduk dan patuh kepada Tuhan sebagaimana hal yang terkandung di dalam alam keimanan. Oleh karena itu, tidak diterima Islam seseorang jika tidak yakin kepada Tuhan, sebagaimana tidak diterimanya iman seseorang ketika dia tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian dalam buku Al-Ghazali yang berjudul Aqidah Al-Muslim menjelaskan hubungan iman dan Islam yang secara syara artinya adalah saling melazimi. Kemudian hakikat Islam adalah melaksanakan ibadah baik itu yang wajib maupun yang sunnah, yakni sebagai pembuktian bahwa adanya Tuhan dengan menjalankan segala yang diperintahkannya, segala yang benar yang berhubungan dengannya, yang berhubungan dengan Tuhan, dan menjauhi larangannya. Hal ini terdapat makna tunduk patuh kepada Tuhan sebagai implementasi dari iman atau yang berada dalam alam iman. Al-Ghazali juga menganjurkan asas keimanan ini diajarkan di dalam pendidikan anak sejak dini supaya dia bisa menghafal, memahami, berikhtihat, mempercayai, kemudian membenarkan sehingga keimanan pada anak hadir secara sedikit demi sedikit hingga sempurna, kokoh dan menjadi fundamental dalam berbagai aspek kehidupannya dan mempengaruhi segala perilakunya kepada hal yang baik, mulai dari pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pandangan hidupnya. Baiklah, yang kedua adalah pemikiran dari Ibnu Taimiyah tentang pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai macam segi positif atau sangat positif guna mengembangkan pendidikan Islam. Hal-hal tersebut antara lain adalah bimbingan ilmiah yang tidak menentang fitrah manusia serta pemeliharaan kebutuhan sosial. Di dalam Al-Quran sendiri diterangkan berbagai macam sumber pendidikan, mulai dari pendidikan sosial, pendidikan moral, spiritual, pendidikan material, sampai alam semesta. Maka dari itu, Al-Quran merupakan nilai yang absolut dan utuh.
Al-Quran mempunyai eksistensi yang tidak akan pernah berubah. Isinya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mencakup seluruh dimensi manusia ataupun potensi manusia, seperti motivasi, panca indera, dan penafsiran alam semesta. Secara tidak langsung, Al-Quran juga memotivasi agar manusia mempergunakan akalnya melalui perumpamaan-perumpamaan yang telah diberikan Allah di dalam Al-Quran untuk mempergunakan hatinya agar mampu mentransfer nilai-nilai pendidikan, ilahiyah, dan sebagainya. Kedudukan al-hadis di dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangatlah penting. Di samping memperjelas dan memperkuat persoalan yang ada di dalam Al-Quran, juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret tentang penerapan berbagai aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kerangka hidup dan kehidupan umat Islam. Ini diterangkan bahwa hadis menjadi dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Berarti yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Baiklah, yang ketiga adalah pemikiran dari Muhammad Abduh tentang ijtihad dan modernisasi. Dari sekian banyak cendekiawan muslim, Muhammad Abduh merupakan salah satu cendekiawan muslim yang mendapat perhatian dari orientasi barat, baik pro maupun kontra. Hal ini disebabkan dari buah pemikiran dari Muhammad Abduh bersifat apologetik yang menyangkut aspek politik, pendidikan tafsir, tauhid, sastra, dan lain sebagainya. Berikut bentuk-bentuk pemikiran dari Muhammad Abduh. Yang pertama adalah ijtihad. Muhammad Abduh berpendapat bahwa ijtihad tidak hanya boleh dilakukan, bahkan sangat-sangat dianjurkan, tetapi tidak setiap orang dapat melaksanakan ijtihad. Ada dua golongan dalam hal ini. Yang pertama adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah golongan awam. Dan golongan yang memiliki ilmu pengetahuan itulah yang wajib melakukan ijtihad dengan berdasarkan atau berlandaskan Al-Quran, hadis, dan as-sunnah. Yang kedua adalah modernisasi. Modernisasi adalah bagian terpenting dari modernisme sosial, ekonomi, dan politik. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa tidak hanya pendidikan agama yang penting dalam dunia pendidikan, tetapi juga pendidikan modern. Tetapi Muhammad Abduh menggarisbawahi bahwa pendidikan agama perlu disampaikan kepada anak-anak pada usia dini agar tertanam dalam jiwa mereka kehidupan keagamaan ataupun bekal agama yang tepat untuk masa depan. Tetapi tetap perlu diajarkan pendidikan modern untuk melewati pengaruh perkembangan zaman. Adapun beberapa kurikulum dari Muhammad Abduh, yang pertama adalah untuk tingkat sekolah dasar. Kurikulum pendidikannya meliputi membaca, menulis, menghitung, dan pelajaran agama dengan materi akidah, fikih, akhlak, dan sejarah Islam. Yang kedua, untuk tingkat menengah adalah ilmu logika, dasar penalaran, akidah yang dibuktikan dengan dalil Al-Quran maupun zanni, fikih, akhlak, sejarah Islam, dan ilmu debat atau diskusi. Kemudian yang ketiga, untuk tingkat atas adalah tafsir, hadis, bahasa Arab dengan segala cabangnya, akhlak dengan pembahasan yang rinci, sejarah Islam, retorika, dan dasar-dasar berdiskusi, dan juga ilmu kalam. Baiklah, yang keempat saya akan menyampaikan pemikiran dari Mustafa Kemal tentang sekularisme dan westernisasi. Westernisasi, sekularisme, dan juga nasionalisme inilah yang menjadi dasar pemikiran dari Mustafa Kemal. Mustafa Kemal pun menginginkan sebuah bentuk negara yang memisahkan pemerintahan dari hukum agama. Bahkan dia ingin menggabungkan antara nasionalisme Turki dengan westernisasi.
Beberapa bentuk sekularismenya adalah yang pertama, tidak peduli dengan urusan duniawi. Yang kedua, hak asasi manusia sebagai landasan hukum. Yang ketiga, sekularisme sebagai budaya. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, media massa. Dan yang keenam adalah hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Baiklah, yang kelima atau yang terakhir, pemikiran dari Fajrul Rahman tentang membuka pintu ijtihad. Ijtihad menurut Fajrul Rahman adalah upaya memahami makna suatu teks di masa lampau yang mengandung suatu aturan dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas, membatasi ataupun memodifikasi dengan cara sedemikian sehingga dalam situasi baru dapat dicangkup ke dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, tentang pemikiran 5 tokoh cendekiawan Islam telah selesai. Video ini difungsikan untuk pemenuhan ujian tengah semester Pendidikan Modern dalam Islam kelas F dengan dosen pembimbing Ibu Ani Maratul Hamidah, MPDI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.